Manchester United menelan kekalahan terbesarnya di Anfield dari Liverpool sepanjang sejarah Premier League pada Rabu pagi 20 April 2022 waktu Indonesia Barat. Hasil akhir 4-0 lahir dari 2 gol Mohamed Salah, Luis Diaz dan Sadio Mane. Dan dari kubu tamu, Harry Maguire seperti biasa dikemukakan jadi kambing hitam. Bagi Maguire ini jelas bukan yang pertama, malah nyaris di sepanjang karirnya di Manchester United dia selalu jadi kambing hitam. Dari era Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer hingga kini Ralf Rangnick sebagai interim. Dua juru taktik, namun Maguire selalu aman dari posisinya. Gak peduli berapa blunder dilakukannya. Apa yang bikin Maguire begitu sakti hingga gak tersentuh? Bukan hanya dari jabatannya sebagai kapten, tapi juga atas posisinya di starter reguler Setan Merah. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Eksistensi Harry Maguire di Manchester United saat ini adalah fenomena yang cukup sulit didapat jawabannya. Rentetan blunder rutin dilakukan dari laga ke laga, dari yang sepele hingga kelewat absurd. Tapi itu dia, mau seberapa parah blundernya, tetap saja Maguire nggak tersingkir dari starting line up United. Apa karena dia kapten? Absurdnya Maguire memang bukan cuma dari aksinya di lapangan, karena dari penunjukannya sebagai kapten United pun sebenarnya sudah mengundang banyak pertanyaan. Dia baru bergabung ke United Juli 2019 dan hanya dalam rentang 6 bulan, persisnya 17 Januari 2020, oleh Solskjaer yang saat itu menjabat manajer, Maguire ditunjuk sebagai kapten United menggantikan Ashley yang pindah ke Inter Milan. Meski demikian, Maguire sebenarnya bisa dibilang punya andil besar atas keberhasilan United finish 3 besar Premier League musim 2019-2020 kala itu. Inilah posisi tertinggi kedua United sejak pensiunnya pelatih legendaris mereka, Sir Alex Ferguson. Musim itu Maguire memainkan setiap menit dari 38 pertandingan United, dan Maguire pun menjadi pemain non-kiper pertama mencatatkan rekor tersebut di United sejak 1995. Namun setelah semusim yang cukup impresif, Maguire mulai rutin menguji kesabaran Setan Merah. Musim 2020-2021, Maguire tercatat 3 kali melakukan blunder yang berujung tembakan lawan, dan 1 kali blundernya berujung gol untuk tim lawan. Musim ini yang masih bergulir, Maguire tercatat melakukan 2 kali blunder berujung tembakan lawan, dan 1 blunder berujung kebobolan. Maguire juga hanya mampu membuat United clean sheet di 6 laga musim ini, berbanding musim sebelumnya 13 kali, sama dengan catatan clean sheet di musim pertamanya. Dengan statistik dan gelagat meresahkannya di lapangan yang kian intens belakangan ini, bagaimana bisa Maguire terus aman dengan posisinya di United? Sementara desakan agar Maguire dicadangkan terus-menerus menggema, bukan hanya dari fans dan pandit, melainkan juga legenda klub diantaranya Dimitar Berbatov dan Nemanja Vidic. Apa yang kita lihat dari masalah United saat ini sebenarnya adalah apa yang diturunkan oleh Gunnar Solskjaer. Solskjaer selama masa kepemimpinannya di kursi manajer Old Trafford membuat pemainnya berpikir seolah mereka nggak tersentuh, memunculkan sikap arogan dan mental yang lemah, saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan dan nggak menunjukkan kedewasaan. Dan Harry Maguire adalah pemain United yang saat ini paling merepresentasikan kesombongan tersebut. Menutup telinga atas segala kritik, merasa statusnya sebagai kapten membuatnya anti kritik. Dan arogansinya itu pun tercermin dari pernyataannya dalam wawancara dengan Sky Sports jelang pertandingan melawan Liverpool tadi pagi. Gak cukup sampai di situ, Maguire pun menyebut kalau United bermain buruk dan kebobolan banyak, dia yang sering jadi kambing hitam menurutnya karena statusnya sebagai bek termahal dunia. Sebagai pengingat, United membeli Maguire 80 juta pound sterling dari Leicester City pada 2019 lalu, 5 juta euro lebih mahal dari angka yang dibelanjakan Liverpool ketika mendatangkan Virgil van Dijk dari Southampton pada Januari 2018. Maguire boleh saja sombong dan arogan atas statusnya sebagai bek termahal dunia, begitu pula dengan jabatannya sebagai kapten United yang telah bertahan di bawah 2 manajer. Karena mungkin di periode inilah Maguire menyisakan waktu atas segala status yang disandangnya itu. Karena sebagaimana sudah ramai terdengar, Erik ten Hag yang digadang-gadang jadi manajer permanen United berikutnya bakal mencopot status kapten dari Maguire. Dan bahkan ada rumor jika tempatnya sebagai starter reguler United juga bakal terusik. Antonio Rudiger yang kontraknya habis dengan Chelsea pada akhir musim ini digosipkan jadi incaran ten Hag untuk menggantikan posisi Maguire di lini belakang. Dan gosip yang satu ini kayaknya bukan sembarang rumor, karena Rangnick pun dalam konferensi pers selepas kekalahan dari Liverpool tadi pagi mengonfirmasi jika revolusi besar-besaran bakal terjadi di United musim depan. Dan bukan hanya 1, 10 nama sekaligus disebutnya bakal didatangkan ke Old Trafford. Yang kedatangan para pemain baru itu tentu saja bakal menggusur mereka yang dalam skuad saat ini hanya jadi beban dan meresahkan.